Masalah antrian banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mengantri saat pembelian tiket kereta, mengantri untuk mendapatkan pelayanan di bank, mengantri saat hendak memarkirkan kendaraan, dan lain-lain. Namun, tahukah kalian bahwa ide awal teori antrian justru dari jaringan telepon? Pada awal abad ke-20, kemacetan dan penundaan dalam telepon merupakan gangguan bagi banyak orang di Denmark. Kenyataan ini mendorong Fred Johansen untuk melakukan penelitian dan berhasil menulis dua buah esai, Waiting Times and Number of Calls di tahun 1907 dan Busy pada tahun 1908. Keduanya diterbitkan oleh perusahaan telepon Copenhagen, tempat di mana Johansen bekerja sebagai direktur pelaksana. Kedua esai itu mendalami teori probabilitas. Akan tetapi, metode yang digunakan dalam paper ini tidak tepat secara matematis. Hal inilah yang kemudian mendorong Johansen untuk membuka rekrutmen pekerja. Melalui perhimpunan matematikawan, Johansen dikenalkan dengan Erlang. Erlang menerima tantangan tersebut dan kemudian mulai bergabung dengan perusahaan tersebut tahun 1908. Pada tahun 1909, Erlang berhasil mengatasi tantangan tersebut dan menyajikannya dalam sebuah artikel berjudul The Theory of Probabilities and Telephone Conversations. Hal inilah yang kemudian menjadikan Erlang sebagai pionir teori antrian. Dalam penelitiannya, Erlang mengkategorikan sistem telepon menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kedatangan terdistribusi Poisson, pelayanan terdistribusi eksponensial, dan multi-server. Kemudian jenis yang kedua yaitu kedatangan terdistribusi Poisson, pelayanan konstan, dan single server. Hasil kerja Erlang ini kemudian memotivasi peneliti lainnya dalam mengaplikasikan teori peluang pada masalah jaringan telepon. Salah satunya yaitu Edward Molina pada tahun 1927 dengan menganalisa masalah trunking telepon. Pengembangan teori antrian kemudian juga dihasilkan oleh Felix Polacek pada tahun 1934 dengan menganalisa sistem antrian dengan jenis kedatangan terdistribusi Poisson, pelayanan terdistribusi general, dan single atau multi-server. Kajian yang lebih mendalam tentang penerapan teori peluang dalam kasus kemacetan atau antrian kemudian banyak dilakukan. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua, studi terkait teori antrian berkembang sangat pesat hingga saat ini. Aplikasi dari teori antrian ini juga berkembang tidak hanya pada jaringan telepon saja, akan tetapi pada bidang lain seperti riset operasi, sense management, dan teknik industri.